Closed doors, I'm a fool for your love. Coba seru di sini. Nah, kali ini kita akan bahas versi lebih lengkap dari spoiler kemarin ya. Nah, sebelum itu bantu juga ada Filmnomi ke 200.000 subscriber ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe. Dan seperti biasa, pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Dimana di sini kita akan mendapatkan cover story lanjutan dari flashback di organisasi Match. Di sini perlihatkan jika Queen, Just, dan Caesar mereka saling bertarung satu sama lain. Tapi dari yang kita lihat jelas lah ya, ini bukan bertarung sebenarnya, melainkan hanya sparring lah untuk tes kekuatan dan konteksnya lebih ke bercanda. Karena seperti yang kita lihat di sini Just dia menusuk Caesar dengan tombaknya, tapi tertembus ke tubuhnya yang memiliki buah iblis logia. Dan di sini Caesar menonjok Queen yang sudah berbadan besar, dan di sini pun kita melihat Queen dia sudah mengubah tangan kirinya untuk menjadi cyborg. Dimana terlihat dari sini mereka ini benar-benar sohib di masa dulunya dan bukan jadi musuh seperti sekarang yang jadi mencurigakan nih. Kira-kira apa ya alasan mereka jadi berpencar dan saling benci seperti saat ini? Dimana chapter pun dimulai dengan diperlihatkan para CP0 agen yang berada di fase pabrik atau lab bagian bawah. Mereka ini diserang oleh unit dari pasifista model terbaru yang dinamakan Mark III. Dimana Mark III ini adalah yang menjadi judul untuk chapter kali ini. Nama yang so persis kan dengan nama suit dari Iron Man juga. Nah, akhirnya terjawab juga pertanyaan kita di spoiler lalu, kira-kira bagaimana ya bentuk dari ke-50 pasifista ini? Apakah akan sama dengan yang dulu atau mungkin akan berbentuk berbeda seperti apa? Karena di sini terlihat jika bentuk dari pasifista baru mereka menggunakan kacamata hitam dan menggunakan pakaian seragam yang berbeda. Mereka pula dapat menggunakan teknik yang bernama Bubble Shield yang wow, jadi kayak tameng cakra nih bentukannya. Dimana para agen CP0 berkata jika kemampuan dari pasifista baru ini jauh lebih kuat dibandingkan prototipe yang digunakan angkatan laut di perang Marineford lalu. Yang seharusnya ini gila banget sih. Kalian ingat kan ketika dulu di pre-time skip seluruh kru topi jerami aja ngelawan satu prototipe dari pasifista udah susah apa. Dimana di pasca time skip mereka bisa mengalahkan satu unit prototipe tersebut dengan one hit saja. Jadi jelas lah ya, untuk yang baru bakal jauh lebih kuat dan makin jelas juga kenapa Seraphim disebut sebagai the most powerful being dari kata-kata Vegapunk. Karena memang mereka ini hasil eksperimen yang tertinggi yang diperlihatkan dari masa kecilnya aja udah se-OP itu. Lanjut dimana orang yang melepas ke-50 Mark III tersebut adalah Sentomaru. Dia menyuruhnya untuk membantu Dr. Vegapunk pergi dari Pulau Egghead bersama dengan kru topi jerami yang baguslah Our Dora tidak kenapa-napa setelah ditinggal oleh Luffy sebelumnya. Di sini pun Stussy dan yang lainnya sudah sampai dan bergabung bersama para klon dari Vegapunk dan seluruh kru topi jerami. Yang bahkan keempat Seraphim pun ikut bersama mereka. Di sini Lucci dan Kaku yang tertidur dan diborgol batu Kairoseki pun bersama mereka di sana. Di mana mereka semua memutuskan untuk berpencar dan mencari Stella atau main body dari Vegapunk tua. Di mana Luffy dan Zoro tidak akan pergi bersama mereka untuk mencari Vegapunk. Di sini bahkan Sanji meminta untuk pergi bersama Stussy yang aduh berani-beraninya nih doi curi start guys, minta diapain nih Babang Sanjay. Dimana alasan Luffy bakal diam dan tidak mencari karena dia ini capek dari semua lari-lari dan pertarungan yang ada sebelumnya. Dimana untuk Zoro seperti di spoiler lalu alasannya jelas lah ya, agar dia tidak tersesat. Jadi di sini Luffy dan Zoro bakal diam di ruangan kontrol untuk menjaga Lucci dan Kaku. Dimana saya pun sangat yakin akan ada plot lain yang ada berikan ke kedua orang ini, duo terbaik kita. Yang benar kan memang dari dulu ini Zoro selalu dipasangkannya dengan Luffy dari awal perang Onigashima lah, beres perang Onigashima, yang bahkan sadarnya pun mereka berdua ini bersama-sama. Dan di arc ini pula hanya mereka berdua lah yang dikasih momen bertarung melawan CP0 yang walau cukup es juga. Jadi rasanya udah nggak relevan sih. Harusnya kalau ada yang masih bandingin Zoro sama Sanji, dari impian juga memang udah nggak apple to apple. Jadi seharusnya udah tidak bisa dibandingkan lagi. Yang satunya ingin menjadi pendekar pedang terhebat yang notabene ada hubungan dengan kekuatan. Yang satunya lagi koki dan menemukan All Blue yang tidak ada hubungan dengan kekuatan. Jadi seharusnya udah tidak apple to apple, tapi memang selalu senang
seneng sih kalau ngelihat momen Luffy dan Zoro bersama-sama seperti ini. Lanjut kita pun berpindah kepada Bonnie. Dikatakan dia berada di dunia memori tetapi Vegapunk tidak ada bersamanya. Yang nah loh, kemanakah Vegapunk kecil yang sebelumnya terlihat bersama Bonnie? Di sini pun dikatakan di dunia memori, Bonnie melihat bayangan di sebuah istana dan beberapa Tenryubito juga. Bonnie pun dia melihat Kuma kecil yang kita lihat seperti gambaran SBS lalu. Di situ Kuma sedang dihajar oleh seseorang dan bahkan diancam. Kau harus kembali ke suatu tempat, jika tidak seseorang yang kau tahu akan mati. Kira-kira siapa ya seseorang yang akan mati di flashback Kuma tersebut? Dan jika kita kembali ke lab lagi, di sini Pythagoras sedang mencari Vegapunk, tapi tiba-tiba Pythagoras pun melihat sekitar dan merasakan ada hal yang sangat aneh. Gimana tiba-tiba bangunan tersebut meledak dengan Pythagoras di dalamnya. Yang seharusnya ini adalah ulah pengkhianat sebelumnya ya. Yang sebelumnya juga dia bikin barrier untuk daun tersebut. Yang kira-kira siapa ya pengkhianat tersebut? Yang ternyata memang belum dijelaskan pengkhianat tersebut di chapter ini seperti yang kita bahas di spoiler lalu, di mana banyak yang berpikiran jika itu adalah salah satu dari satelit Vegapunk yang entah sih untuk saya sendiri kurang srek jika itu Vegapunk satelit tapi tidak tahu juga. Atau bukankah katanya mereka ini saling mensinkronis ke otak utama di pang recordnya tiap hari, jadi seharusnya ketahuan sih jika ada pengkhianat dari satu Vegapunk tersebut. Atau jangan-jangan dia adalah Karibo. Tapi rasanya ngapain juga ya Karibo melakukan hal itu semua? Dimana untuk Karibo ini menurut saya lebih masuk akal ke bagian selanjutnya, yaitu terkait Morgan. Karena di sini kita pun langsung berpindah ke suatu daerah tempat kapal dari Morgan terbang yang ternyata Vivi dan Wapol ada di kapal Morgan tersebut. Di sini Wapol tidak bersama istrinya yaitu Cinderella, dan Wapol pun ternyata di sini dia bersembunyi dari kejaran pemerintahan dunia sama seperti Putri Vivi. Dia meminta Vivi untuk jangan bersuara keras-keras karena takut ada penyadap di kapal tersebut yang menurut saya ini sangat wadaw sekali. Wapol diincar pemerintah dunia. Apa mungkin karena dia menolong Vivi seperti yang kita bahas sebelumnya? Dimana lagi-lagi karakter villain lama yang dikira bakal numpang lewat, apakah mungkin akan punya peran lagi ke depannya? Wah, Oda emang selalu mengambil karakter lama. Di sini pula Morgan sedang memikirkan judul headline setelah mendengar Luffy ada di Pulau Egghead. Tapi yang unik kira-kira dari mana ya dia tahu jika Luffy ada di Pulau Egghead? Dan ini kemungkinan seperti komenan dari kalian, jangan-jangan Karibo lah yang menjadi informan untuk Morgan. Karena ingat ya kalian di Wano Kuni lalu dia sempat berkata ketika mendengar Ancient Weapon dari Pluton, dan di situ dia mengatakan ini adalah informasi yang baik jika aku beritahukan kepada orang itu. Yang kira-kira siapakah orang itu dan mungkinkah itu adalah Morgan? Menarik sekali. Di mana di sini Morgan sedang memikirkan judul untuk headline terkait Luffy ini, di mana dia sudah berpikir Luffy si topi jerami sedang menyandar Vegapunk, dia mengambil alih Pulau Egghead dan bersiap berperang melawan angkatan laut. Yang waduh, ini udah kayak kita para YouTuber nih. Dapat informasi langsung mikir mau bikin judul apa ya yang kira-kira bakal heboh, mau clickbait kayak apa kayak, di mana jawabannya juga ada nih dari Morgan nanti. Yang sejujurnya kata-kata dari Morgan ini di berita utama tidak terlalu salah juga ya. Di mana Vegapunk benar-benar ikut pergi bersama Luffy, yang bahkan dikatakan beberapa pasifista pun mengikuti mereka semua. Di sini pun Morgan berkata jika judul itu pasti akan membuat pemerintahan dunia senang, yang kemungkinan ini maksudnya cukup sarkas ya. Di sini pun Morgan meminta krunya untuk meminta uang dari pemerintahan dunia, dan di sini Vivi memarahi Morgan. Di situ dia berkata, "Hey, Luffy tidak akan melakukan hal-hal seperti itu." Dan Morgan pun menjawab, "Kau terus-terusan menangis sampai kemarin dan sekarang kau berani-beraninya memerintah apa yang aku lakukan. Akulah satu-satunya orang yang dapat mengguncang dunia ini. Tidak peduli apakah itu kebenaran atau kebohongan, karena koran adalah entertainment." Nah, itulah jawaban buat kalian para netizen-netizen yang suka julid masalah judul, thumbnail, atau apapun itu, karena YouTube adalah entertainment. Tapi mungkin kita akan coba bahas dikit ya kata-kata Morgan di bagian sini. Tidak peduli apakah benar atau kebohongan, hanya akulah orang yang bisa mengguncangkan dunia ini. Yang saudarkah kalian, Morgan memang sangat serius dan terbukti dengan kata-katanya tersebut. Ingat bagaimana ketika Roger menjadi Raja Bajak Laut. Ya benar, itu karena kata-kata Morgan di berita. Goldie Roger berhasil mengarungi seluruh Grand Line. Apakah dia adalah Raja Bajak Laut?
Benar, sebutan tersebut bukan karena Roger sangat kuat, bukan karena Roger sang raja dan sebagainya, tapi karena berita yang dibuat oleh Morgan dan dibesar-besarkan, makanya dia mendapatkan sebutan seperti itu. Yang gila sih, next mungkin kita akan coba bahas lah ya tentang satu karakter Morgan ini, karakter yang sangat penting dan bisa mengubah dunia ini juga. Karena tuh seperti halnya dunia kita, media ini memang menjadi ujung tombak dari berita. Mau benar atau salah itu urusan belakangan, solusinya kita memang tetap harus berpikir kritis dan jangan mentah-mentah memakan media. Apalagi cuma dari judul langsung komen terus misuh. Aduh, udah suram banget. Dimana untuk minggu depan tidak libur. Oh ya, kebetulan dalam rangka ulta tante favorit kita nih, yang tentu saja dia adalah Tante Robin dengan kebangsaan Rusia ini. Kami dari The Merchandise mengeluarkan desain terbaru di Tante Demon kita. Demon iblis cantik nih. Kalau kata Bang Sanjay mah, godain aku dong tante, atau kasih aku uang dong tante. Aduh, udah parah banget nih. Udah. Dimana dalam rangka BD Tante, kami ada promo dong tentunya. Spesial buat kalian yang mau open BO atau buy over Tante Robin kita, sedang ada diskon dari 150.000 menjadi hanya 99.000 saja. Dan itu pun dalam waktu yang sangat terbatas, tentu saja di masa HBD Tante ini. Dimana untuk bahan dari desain kami tentu saja menggunakan kaos premium dong, dan sablonnya pun sablon impor, jadi nggak perlu takut lah bakal luntur. Pemesanan bisa COD dan banyak gratis ongkir juga di e-commerce kesayangan kalian. Nah, buat kalian yang pingin, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video ya. Kami dari Devil Nomi atau Buah Iblis yang berarti Dreams, dan Dreams kami juga adalah kami hadir untuk meningkatkan status kita para wibu di status sosial yang ada. Karena wibu juga bisa tampil pede dan keren dong. DNM, level up your wibu. Nah, jadi itu untuk video kali ini, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ke teman kalian. Gue udah pamit, and I'll see you guys next time.